Nah, saya sudah menyelesaikan teori kelas bersama para peserta kursus di minggu ini dari seluruh Indonesia nih teman-teman. FBC Barber School memang mantap! Thank you! Nah, bagi kalian yang mau belajar potong rambut, kita ada di Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan nanti akan buka di Medan. Thank you! Jadi untuk potong skin fade Oke, sendiri teman-teman, banyak sekali ini tekniknya. situasi kursus. Ya, yang kita ajarkan itu ke teman-teman yang tekniknya dari tengah ya. Bagian bawahnya disisain. Nah ini berhubung pakai shaver ya? Boleh, ha? Nah, kita coba dari bawah ya Pak ya. Tadi udah pakai nomor berapa tadi Bang? 1,5 ya? Oke. Kalau teman-teman yang praktek kemarin 2 ya? Sebenarnya bikin pola boleh 2, boleh 1,5, boleh 3 pun nggak jadi masalah sebenarnya. Tergantung rambutnya. Kalau gondrong banget ya nomor 2 dulu aja. Tapi kalau udah tipis kayak gini ya 1,5, bahkan sebenarnya tanpa buat pola dasar kayak tadi ya boleh langsung inisial guideline namanya ya. Ini apa namanya istilahnya Bang? Yang ini Inisial guideline. Guideline. Inisial itu awal ya. Guideline itu garis petunjuk ya. Bang, kok ribet banget sih? Kenapa ribet banget nggak bertahap seperti ini, nggak turun ke bawah ngefade-nya ya? Misalkan 1,5, 1 open, 1 close, setengah, terus 0. Boleh sebenarnya. Tapi kalau feelingnya sudah dapet gitu. Nah, kalau dibikin seperti ini, layer by layer, lapisan demi lapisan kayak gini, itu si gradasinya tuh lebih terjaga, bagusnya itu lebih pasti lah dibanding kita turun ke bawah. Nah, kecuali memang feelingnya udah bagus. Karena ketika kita motong, menghilangkan garis berdasarkan ada patokannya lah ya teman-teman. Nanti kan ini bikin first line ya, itu first line atau inisial guideline. Setelah ini nanti ada second line, garis kedua ini jadi patokan si clipper itu jangan melebihi gerakannya, jangan melebihi si second line ini, gitu fungsinya itu, ya. Ini masih first line atau initial guideline. Oke. Ini karena mau di-shaper ya, jadi dihabisin. Dibotakin langsung ya. Sip. Oke. Nah, kita segini. Bagus nih. Jadi 1,5, lalu bikin pola menggunakan trimmer. Inisial guideline ya, bukan pola inisial, guideline. Lalu kita shaver menggunakan foil ya, nama istilahnya foil, mereknya ya Wall ya, Wall Finale atau Wall Final gitu teman-teman. Cara menggunakannya gimana Mas Tan? Caranya dari bawah dulu ya, dengan 2 foil ya, dengan 2 foil supaya lebih cepat halus. Kita sisakan sedikit menjelang batas trimmer ini, lalu dibalikin. Jadi jangan sampai mentok banget gitu ya. Mungkin sisakan kira-kira setengah senti dari inisial guideline itu. Kalau ada garis yang sangat keras yang susah dihilangkan, baru turun ke bawah gerakannya gitu Mas Lan? Ya. Gitu, jadi naik kan ya. Bawah pakai 1 foil. Ada garis nih yang solid, yang susah dihilangkan, turun ke bawah. Karena si garis yang antara shaver dan trimmer itu susah hilang pakai trimmer, harus pakai shaver lagi, agak susah. Gitu. Oke, coba Mas sebelah sana agak kelihatan. Siap Ustadz. Yang sebelah sana mah kelihatan kan ya. Oke, puterin aja orangnya. Oke, harga shaver sendiri berapa Mas sekarang? 1.300.000 sampai 1.500.000-an lah di online. Jadi saya tuh selalu merekomendasikan beli online saja sih. Biar kita tuh nggak capek-capek datang ke tempatnya nggak ada gitu kan. Sekarang semua di online itu udah banyak ya. Gitu. Beli di yang sudah terpercaya, yang banyak belinya ya. Pembelinya yang sudah banyak feedbacknya. Oke. Jadi benar-benar ini bikin skin fade di bagian samping ya, kayak skin fade. Nah, model French crop itu ciri khasnya bagian poninya di crop teman-teman, ya. Nah, untuk tipe gradasinya di sininya atau tipe fade-nya itu boleh skin nyampe kulit ya, skin fade, atau one
fade. One fade itu yang standar, yang nomor 1 saja, itu one fade. Atau yang regular kalau kita sebutnya ya. Gitu. Jadi boleh teman-teman, orangnya nggak mau terlalu tipis tapi pengen di French crop, udah aja nomor 2 bawah nomor 1 gitu. Yang disebut French crop itu bukan tipe gradasinya, tapi identik poninya di crop, dipotong. Gitu ya. Sip. Oke, gini ya. Teman-teman kan belajar di bawah rata-rata pakai polanya dengan 0 close ya. Rata-rata ya. Itu supaya teman-teman mudah menghilangkan garisnya antara 0 dan setengah, kan naiknya ke setengah ya Pak ya. Kebetulan ini saya buat polanya dengan trimmer. Nah, menghilangkan garis trimmer ini levelnya emang lebih susah gitu. Jadi kita ajarkannya banyak ke clipper gitu supaya lebih mudah lah membuat gradasinya. Tapi emang hasilnya beda kalau pakai trimmer atau shaper, emang lebih mulus lagi, lebih bersih lagi bagian bawahnya gitu. Nah, kalau bisa setelah belajar yang versi polanya ini lalu naik setengah, coba boleh belajar yang seperti ini juga gitu. Karena teman-teman masih kaku, gerakannya mungkin belum bisa terjaga lah ya. Nah, jadi cenderung lebih bahaya. Makanya diajarkannya versi yang itu dulu gitu. Oke, jadi sekarang apa Mas Tan? Kita langsung open. Open. Sebenarnya ini tuh sama atau mirip dengan setengah close. Kalau teman-teman kan udah beres initial guideline setengah close ya. Nah, sebenarnya ini hasilnya itu mirip sebenarnya. Ya. Gitu. Jadi open. Ada yang pakai setengah close, ada yang pakai 0 open. Tapi kalau yang baru belajar pakai yang 0 open ini, kadang ngilangin garisnya itu susah teman-teman. Gitu. Jadi saya selalu pakai yang setengah close saja. Untuk pemula gitu, ya. Langsung kita sambung ininya, gradasinya ya. Sebelah-sebelah aja dulu Mas Tan, biar nggak lama ya. Belakang dulu. Boleh ya. Belakang dulu ya. Kita pakai 0 close. 0 middle dulu. 0 close dulu ya, benar. 0 close dulu boleh. Sampai tengahnya. Nanti kan si garis tuh naik tuh ke tengah. Nah, lalu di middle. Gitu. Bang, kenapa nggak turun misalkan? Boleh juga. 0 open, 0 middle, 0 close boleh sebenarnya, cuman kadang kalau udah di middle, kadang si garis yang bagian bawahnya itu sudah tersamarkan. Kadang kita tuh bingung nih, nge-close-nya yang mana mau nge-close-nya. Karena si bagian garis yang paling bawah ini sudah kepotong sedikit sama si middle, 0 middle. Udah agak hilang garisnya. Takutnya pas saat di-close malah naik gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya boleh dibolak-balik, cuman saya rekomendasikan 0 open, 0 close, lalu 0 middle. Mau turun ke bawah pun boleh sebenarnya ya. Gitu. Itu alasannya ya. Coba Mas Nan tunjukin yang 0 open, 0 middle, 0 close turun ke bawah ya, boleh. Yang penting si tangannya tahu sampai mana nih gerakannya. Nah, ini middle dulu misalnya. Oke. Satu garis ini kan dibagi 3, makanya harus hati-hati gitu. Nah, 0 middle. Tuh. Nah, lalu 0 close. Nah, pas saat 0 close ini malah karena nggak sabar malah naik lagi ke 0 open. Efeknya apa? Nanti ngilangin garis pakai setengahnya susah. Gitu. Karena sudah dalam. Gitu sih, teman-teman, ya. Gitu. Oke. Nah. Sip. Mainin levernya ya, tuasnya berdasarkan penglihatan kita ya, bukan berdasarkan yang lain-lain ya, karena kan wah ini ada garis nih, itu mata kita yang main ya. Kalau masih ada garis coba di close ya. Kalau masih ragu, di middle dulu gitu boleh ya. Oke. Nah, gitu ya. Sip. Nah, masih ada dikit Mas di sini. Oke, nah ini. Kalau di kamera kan kelihatan. Dikit lah ya. Boleh nanti lah ya. Nanti ada detail work. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. 0 open, 0 close, lalu ke tengah 0
middle. Ingat satu jari ini atau 1 senti ini dibagi 3. 0 open, 0 close, 0 middle. Abang kalau mau ngefade udah hafalin ini doang. Karena ke atasnya kayak nyukur yang regular. Tinggal beres 1 open, 1 close, lalu setengah. Udah baru turun ke bawah kan. Nggak susah. Jadi cuman ngapalin ini aja sebenarnya ngefade itu. Kalau udah beres bawah, daerah sini udah kayak nyukur yang regular yang one fade. 1 open, 1 close, lalu setengah untuk ngilangin garis antara 0 dan 1. Gitu sih. Ya Mas Nan, bener nggak? Jadi cuman hafalin ini aja dulu. Kenapa harus dihafalin ini dulu? Karena kan yang ini kan baru praktek setelah hari keberapa gitu kan ya. Kalau yang regular kan udah sering, bener nggak? Udah pasti hafal. 1 open, 1 close. Nah tinggal tambahin dikombinasikan dengan yang regular itu. Gitu teman-teman. Nah sekarang 1 open. Nah 1 opennya juga teman-teman. Ya nggak bener-bener si satunya itu, maaf Mas Nan, maaf pinjam dulu. Maaf, matikan dulu. Ya. Nggak bener-bener dimasukin gini teman-teman. Lihat. Ikutin pola yang bekas nomor 1,5 tadi. Kayak gitu sehingga bisa tambah rapi. Bukan malah ngerusak yang 1,5 tadi. Nanti rusak lagi. Itu salah ya. Gitu malah tambah tinggi nantinya. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah ini 1 open sambil berjalan. Tuh. Oke. Setelah 1 open, 1 close, lalu setengah. Coba. Oke. Nah ini 1 close. Nah 1 open cenderung lebar gerakannya, benar nggak Mas Nan? Coba liatin ke teman-teman yang lain di sana. Coba 1 open itu cenderung gerakannya tuh lebar mengikuti pola yang 1,5 tadi. Ngambang ya teman-teman ya. Nah, ketika 1 close gimana? 1 close? 1 close. Nah, fokus ke garisnya meskipun garisnya itu hilang sebenarnya nanti pakai setengah. Cuman fokus di garisnya lebih tinggi dikit. Gitu. Nanti finishingnya pakai setengah udah terakhir beres setengah. Ya. Gitu sih. Tuh. Ini udah hampir selesai tapi ini tinggal setengah, ya. Sip, bagus ya. Nah, sekarang pakai setengah di open, di close Mas Nan? Di close. Oke. Jadi memang rekomendasi di close. Ya. Tapi meskipun di close, teman-teman, ketika nempel memang di close, tapi ketika si clipper itu jalan agak sedikit berpisah dengan kulit kepalanya atau kepalanya sehingga bisa menyerupai dengan setengah open atau bahkan menyerupai nomor 1 karena sudah tidak nempel lagi si clippernya ya. Jadi nggak ditempelin semua seperti ini, nanti kerusak yang 1 open tadi. Jadi gerakan juga mempengaruhi teman-teman, ayunan juga mempengaruhi. Ini ya. Gitu. Oke. Nah, ini situasi kursusnya, teman-teman. Oke, nah selanjutnya clipper overcomb. Jadi ketika clipper overcomb, clipper sisir dan kepala itu selalu berdekatan ya, biar cepet gerakannya. Lalu sesekali lihat seperti Mas Nana kayak gitu ya. Nah, terus ulang-ulang lihat tuh, clipper berdekatan ya, tuh teman-teman. Kadang yang baru belajar dulu clipper mundur lagi ke belakang, ngulang lagi jadinya lama. Nah baru sesekali boleh lihat ya preview hasil overcomb kita. Gitu. Nah, ketika kita clipper overcomb, kita bisa memberikan ketebalan yang mirip dengan 1,5, kedua hanya dengan seberapa neken si
sisirnya. Ya, kebetulan sisir ini ketebalannya mirip dengan nomor 1 si tebal sisirnya itu. Jadi ketika nempel, ditempel di sini, yang setengah dan ke bawah ya 0 nggak akan ke bawah lagi. Jadi yang keluar dari sisir itu biasanya udah level 1. Ketika ditempelin semua nomor 1, sorry bang, gini, nempel semua nomor 1. Ketika dinyerongin, mungkin di sini 1, di sini 1,5, di sini 2, di sini 3. Itu konsepnya teman-teman ya, ketika clipper overcomb. Jadi kita bisa memberikan ketebalan yang mirip dengan 1, 1,5, 2 hanya dengan memiringkan sisirnya. Gitu maksudnya. Karena ketika kita buat pola, terus nomor 1, 1,5, itu belum sempurna pakai clipper tadi itu ya. Makanya disempurnakan oleh clipper overcomb. Gitu. Nah, ini kita sebutnya gradasi ya. Perubahan panjang rambut dari tipis ke tebal secara bertingkat tanpa terlihat adanya garis. Atau perubahan warna rambut dari terang ke gelap juga bisa. Gitu. Atau perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lainnya, itu secara bahasa. Ya. Gitu. Cuman konteksnya kita potong rambut dari keadaan rambutnya tipis ke keadaan rambutnya tebal. Nah, memang salah satu seninya memang seperti membuat gradasi ini dipotong rambut tuh, ya. Nah, ketika teman-teman udah bisa buat fade, sebenarnya bisa buat gaya rambut di bagian atasnya banyak, teman-teman, ya. Bisa French crop, bisa belah samping, bisa diberdirikan. Nah, berdirikan model berdiri itu ada beberapa ya, spike ya, faux hawk dia berdiri, cuman dia tuh kayak agak nyerong ke dalam gitu, segitiga ya, kayak bentuk segitiga, faux ya. Terus satu lagi quiff, dijambulin bagian depannya. Itu model-model yang ke atas ya. Jadi spike sama faux atau faux hawks ya. Jadi faux hawks itu nggak ada contohnya. Jadi si rambutnya itu diberdirikan, cuman dia agak nyerong ke sini. Jadi semi mohawk gitulah ya, kayak zaman David Beckham dulu ya. Gitu, faux hawks ya. Ya, nama katanya juga sama seperti mohawk, kalau ini faux hawk. Kayak gini spike ya. Nah, kalau ini bisa kadang ya banyak ketuker. Kadang kan di pemahaman setiap tukang cukur itu berbeda. Kadang ada yang ini quiff disebut spike. Nah, karena memang agak mirip. Cuma kalau kita lebih detail, quiff jambul depannya bervolume, spike meruncing ke atas, ya memang berdiri ke atas, meruncing artinya spike itu meruncing. Kalau faux hawk dia tuh berdiri cuman berbentuk segitiga seperti kesini. Gitu, jadi kayak si Kipli, tahu si Kipli ya dulu, kiamat sudah dekat. Ya bisa gitu ya. Itu gaya rambut ya, atau hairstyle. Bedakan dengan haircutnya. Haircutnya ini skin fade, atasnya bisa berbagai gaya rambut, tergantung panjang rambutnya di awal. Kalau minta koma hair ini nggak bisa. Gitu. Jadi mempengaruhi panjang rambut di awal juga ya. Modalnya segimana gitu. Mau dibikin model Korea, kalau masih pendek seperti ini ya nggak bisa. Nah, sekarang kita razor ya. Masan yang ini banget ya razornya. Iya. Supaya, nah ini yang menentukan presisi atau tidaknya salah satunya di razor ini, teman-teman. Ya. Sekarang kan pakai trimmer ya, lebih gampang. Cuman kalau pakai trimmer doang, rambutnya udah di fade, nggak terlalu presisi banget gitu, nggak terlalu tajam, sharp, nggak terlalu kelihatan garisnya. Jadi lebih baik pakai razor. Oke. Sip. Nah, pakai apa Mas Dan tadi? Pakai sampo pure water ya. Teman-teman kalau mau buka pangkas atau barber, ini bentuknya udah kayak gel, teman-teman. Bening, nggak menutupi hairline-nya, garis rambutnya. Ya, ketimbang pakai sabun,
jijik lah gitu kelihatannya ya. Kalau ini tinggal Ini ya. diaplikasikan ke kulitnya dan bentuknya juga bagus, warnanya bagus, transparan. Ini teh karena tulangnya rendah ya. Kalau dibuat lebih tinggi teh kayaknya masuk gitu. Ininya ya nonjol ya. Nonjol. Tapi ini bisa dibantu pakai gunting penipis ya, maksudnya. Jadi di sini teh udah belok gitu. Kayak rambut saya lah, kepala saya. Nah, kita detail work menggunakan teknik scissor overcomb ya. Overcomb juga, cuman alatnya gunting. Gunting bahasa Inggrisnya scissor atau shears ya, ada yang bilang scissors ya. Gitu. Nah, apalagi Tujuannya di sini ada sama, hanya saja kalau menggunakan gunting itu lebih aman karena pemotongannya, gunting penipis ya, lebih aman karena pemotongannya itu nggak langsung banyak. Dan biasanya hanya yang tinggal sedikitnya saja. Ya. Gitu. Oke. Sip. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita juga harus tahu elastisitas dari rambutnya. Kalau rambut jigrak jangan terlalu di sini. Karena bisa jadi kayak topi nantinya. Ya, paham ya? Bisa aja pas tempel area di sini jadi mirip semi tublok. Nggak jadi masalah karena kan rambutnya jigrak. Gitu ya. Jadi kita harus tahu elastisitas dari si customer tersebut. Kalau ini kan nempel enak nih. Kalau rambut saya nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak topi, jigrak ke depan gitu ya. Oke, Mas Dan, lanjut Mas Dan. Kita crop bagian depannya. Pakai clipper aja lah. Pakai clipper boleh, pakai trimmer boleh, pakai gunting boleh, teman-teman. Bisa dilihat. Jadi nggak dipotong lurus ya, tapi tetap sedikit melengkung ke depan tuh. Nanti kayak Dora nanti, ya. Kalau lurus ya, gitu. Kalau Dora lurus. Jadi tetap agak oval benar ya. Sip. Sip. Bagus ya. Nah, bagusnya nanti setelah di styling dan dikasih tekstur, teman-teman, diacak-acakin ya. Kalau kayak gini kayak lucu juga sih ya kalau nggak di styling. Sip. Sama ya sebelahnya. Nah, ini French crop. Nah, misalkan pas lagi di French crop nih, terus tiba-tiba besoknya mau di belah samping, kalau rambutnya bisa di belah samping, bisa ganti gaya rambut hanya dengan poninya dikesampingkan. Ingat, salah satu model rambut itu, yang menentukan model rambut itu salah satunya dari poni. Coba teman-teman ya, belah samping, poninya yang dibelah ke samping. Belah tengah, poninya juga dibelah ke tengah. French crop, apanya yang di crop? Poni, tublok, poninya dikedepanin kayak French crop tapi lebih panjang. Spike ya, kalau spike keseluruhan ya. Kalau quiff, poninya yang dijambulkan, dikuifkan. Pompadour, salah satunya poninya yang diangkat, dibuat mengembang ke atas. Itu pompadour. Ya, jadi poni itu penting sekali untuk membentuk model rambut, teman-teman. Gitu. Oke, dari sini kita buat apa? Teknik apa? Oke, kita apa nih? Diapain? Oke, kita menggunakan teknik one top section ya. Satu section di bagian atas, gitu Mas Tan ya? Oke. Ini sangat presisi sekali. Atau aku aja Mas Tan ya? Hah? Aku aja yang nyukur. Mau Jimmy boleh. Jadi kita akan membuat garis potongan around karena ini kita akan buat French crop. Kita mulai dari area coronal terlebih dahulu. Ini coronal teman-teman, ya. Gitu. Kita sambungin ke area apex. Oke. Sip. Kita potong. Oke, kita supaya lihat sebelah sini ya, teman-teman. Kelihatan ya? Oke, kita buang. Kita ambil dari sini juga. Tadi yang udah dipotong itu jadi patokan teman-teman ya. Nah ini. Cuman nggak terlalu banyak ya kita motongnya. Karena si rambutnya juga udah pendek. Kita buang, lalu kita ambil. Oke. Kita potong. Dan kita buat round. Round itu artinya mengelilingi.
Di sini maksudnya mungkin mengelilingi bentuk Ala. ala gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya, round teman-teman. Oke. Nah, yang tengah ini nanti akan jadi patokan untuk memotong ke kiri dan ke kanan. Kita copotin dulu. Sip. Ini memang ribet banget, tapi memang tingkat presisinya lebih tinggi dibandingkan yang kita ambil langsung dari depan. Gitu. Ini juga round, teman-teman, supaya connect ya. Ada round, ada square, dan ada kombinasi. Di sini square, di sini round, teman-teman. Ada sih di buku ya. Apa bedanya ketika square, ya, ketika dipotong nih diangkat, ditarik, di sini potong lurus, di sini lurus. Nah, menghasilkan rambut yang disconnection. Anggap ini dipotong, berarti ngegantung dong di sini. Nah, untuk undercut gitu lurus ya. Itu disconnection, model-model two block juga bisa. Korea, jadi ngegantung. Kalau yang round seperti ini, nah ini langsung connect dengan rambut bagian samping tuh. Nggak ada rambut yang ngegantung. Kalau ini dibikin ngegantung, jadinya tuh lock. Gitu ya. Atau bisa juga undercut ya. Nah, ada satu lagi, ada di sini square, ya, di sini round. Nah, biasanya kan rambut orang-orang Chinese itu agak jigrak, ya. Nah, biasanya ketika dia pengen dibelah samping, bagusnya dikasih kombinasi. Rambut jigrak itu bagusnya kombinasi ketika dibelah ke samping ke sini. Ada salah satu sisi, di sini tuh lebih banyak rambutnya sehingga ada beban ke salah satu sisi supaya jatuh ke salah satu sisi. Takutnya kalau kita kasih around dua-duanya malah ngangkat gitu. Kemungkinan di sini si rambut itu lebih panjang ngegantung ke sini, tapi ke sebelah sini rambutnya kok connect gitu teman-teman ya. Jadi nggak ngegantung. Contoh coba si A ini. Nah ini maaf ya, rambutnya connect nggak di sini? Hah? Ini connect ya ini? Ini connect teman-teman ya. Coba lihat, connect nggak? Kan nggak ada rambutnya gantung ya? Nggak ada rambutnya gantung ya, connect kan? Connect ya, nggak connect nih mbaknya. Nah, coba samping sebelah sini. Kira-kira connect atau disconnection? Nah, disconnection. Nah, ini contoh dari kombi. Nah, nggak salah itu, nggak salah. Oke, nah teman-teman udah hampir selesai teman-teman ya. Di styling terlebih dahulu. Oke teman-teman, udah hampir selesai. Nah, ini situasi saat teori kelas di ABC Barber School Indonesia. Oke teman-teman, dan ini hasilnya. Jadi ini potongan by Mas Nana French crop dengan skin fade di bagian samping. Yang pernah saya bilang tadi, ketika teman-teman mau buat skin fade itu bisa dipadukan dengan gaya rambut di bagian atas dengan macam-macam ya teman-teman ya. Bisa quiff, bisa pompadour, bisa belah samping, ataupun Korean hairstyle, atau